Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodus, yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan juga hodus. Meta berarti melewati, menempuh, melalui, dan hodus yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Metode biasanya digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Metodologi adalah ilmu tentang cara-cara atau langkah-langkah yang tepat untuk memahami dan menganalisis suatu penjelasan serta menerapkan cara atau dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Urgensi dalam studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Yang kedua, umat muslim saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang ketiga, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik antara 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan, dan periode modern dari 1800 sampai sekarang. Yang pertama, periode klasik. Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaan dengan dibuktikan perluasan wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Selanjutnya pada periode pertengahan. Nah, pada periode ini tuh ada 2 fase, yaitu fase pertama, fase kemunduran. Zaman ini desentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Fase yang kedua yaitu adanya 3 kerajaan besar, dimulai dari kemajuan dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, Kerajaan Mughal di India, yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Yang ketiga yaitu periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan juga teknologi. Agama dalam bahasa Arab berarti ad-din, yaitu yang berarti kepatuhan, kekuasaan, atau kecenderungan. Agama secara etimologis juga berasal dari bahasa Sangsekerta dari gabungan a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi agama itu berarti tidak kacau. Maksudnya orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh, hidupnya tidak akan mengalami kekacauan. Dan agama juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu religion atau religi yang artinya kepercayaan dan penyembahan Tuhan secara terminologi. Menurut sebagian orang, agama ini juga merupakan sebuah fenomena yang sulit didefinisikan. Dalam perjalanan sejarahnya ada agama yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme, dan politisme. Agama dinamisme mengandung kepercayaan pada kekuatan ghaib yang misterius. Sedangkan animisme adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh. Politeisme mengandung kepercayaan pada dewa-dewa. Hal-hal yang menimbulkan perasaan takjub dan dahsyat bukan dikuasai oleh roh-roh. Bukan dikuasai oleh roh-roh tetapi oleh dewa-dewa. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, musibah, dan berbagai bencana. Ia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba mahal, yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Naluri ini membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan sang kholiknya.
Fungsi agama dalam kehidupan yaitu antara lain yang pertama, fungsi edukatif. Agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah, dan lain-lain dengan perantara petugas-petugasnya. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu yang sakral dan makhluk tertinggi atau Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Sehingga dalam hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral yang dianggap baik dari serbuan destruktif dari agama baru dan dari sistem hukum negara modern. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan kesatuan. Persaudaraan atas dasar seiman merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan. Yang kelima, fungsi transformatif, mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salimah dan aslamah. Salimah mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslamah juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah diri. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi, dari kehidupan, berupa Al-Quran dan hadis, dan merupakan bagian pilar penting kajian Islam. Islam adalah peradaban yang universal. Agama keadilan, bukan menghancurkan. Adil belum tentu sama rata dalam Islam. Islam juga tidak senang menunggu apa yang diberikan orang lain, tapi menuntut untuk percaya pada kemampuan sendiri. Mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh orang banyak. Islam mendorong umatnya untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri dan tidak bergantung pada apa yang diberikan orang lain dengan tetap mengutamakan apa yang bermanfaat bagi mereka. Peradaban Islam akan berkembang jika mampu berkomunikasi dengan budaya lokal secara selektif dan tetap berpegang pada nilai-nilai aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika Islam membabi buta mengikuti budaya yang berkembang di masyarakat, baik budaya lokal maupun asing, Islam akan kehilangan jati dirinya, dan umat Islam akan lepas dari akar budayanya. Penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama sunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan yang dimaksud penelitian agama itu juga adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah agama. Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Dalam konteks doktrin, agama juga selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Berikut macam-macam model penelitian agama. Yang pertama, yaitu model penelitian tafsir. Yang kedua, model penelitian hadis. Yang ketiga, model penelitian filsafat Islam. Yang keempat, model penelitian tasawuf. Yang kelima, model penelitian pemikiran modern. Yang keenam, model penelitian agama Islam fiqh. Yang ketujuh, model penelitian agama Islam ilmu kalam. Yang kedelapan, model penelitian agama Islam tekstualitas. Yang kesembilan, model penelitian agama Islam sejarah Islam. Yang kesepuluh, model penelitian agama Islam pendidikan Islam. Otentitas ajaran Islam terdiri dari dua unsur penting. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu Al-Hadis.
di mana Al-Quran adalah wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan hadis merupakan ucapan, perbuatan, maupun takrir Nabi Muhammad SAW sebatas beliau diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Al-Quran dan hadis keduanya merupakan sumber ajaran Islam kepada umat Islam, dan untuk menjadi kemurnian serta menghindari kemungkinan bercampur adukan antar keduanya, maka Rasulullah SAW menggunakan cara dan jalan yang berbeda dalam menyampaikannya kepada para sahabat terhadap Al-Quran. Beliau secara resmi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis serta menghafalkannya, sedangkan terhadap hadis, beliau hanya menyuruh menghafalkannya dan tidak menulisnya secara resmi. Adapun karakteristik ajaran Islam, yang pertama karakteristik umum, yaitu Islam sebagai agama wahyu, penyempurnaan dan penutup risalah Nabi. Yang kedua, Islam sebagai sebuah din dan tamadun sekaligus bersifat universal. Selanjutnya, Islam adalah agama yang mengakui adanya kepercayaan. Islam juga merupakan agama yang terbuka, bisa dikaji dari berbagai ilmuwan. Yang kedua adanya yaitu karakteristik khusus. Dia itu ada di bidang akidah, bidang ibadah dan muamalah, dan bidang akhlak. Adapun dimensi ajaran Islam, yaitu yang pertama dimensi kebudayaan dalam Islam, yang kedua dimensi syariah dan ibadah dalam Islam, yang ketiga yaitu dimensi akidah dan akhlak dalam Islam. Kalangan ulama sepakat bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah ini. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ajaran Islam terdiri dari dua, yaitu yang pertama sumber ajaran Islam primer, yaitu yang berisi Al-Quran dan Al-Hadis, dan yang kedua sumber ajaran Islam sekunder atau ijtihad, yaitu yang berarti bersungguh-sungguh dalam arti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi, ijtihad dapat diartikan sebagai mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Orang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid. Selanjutnya, sifat dasar ajaran Islam. Yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua moderat, yang ketiga dinamis, yang keempat universal, yang kelima elastis dan fleksibel, yang keenam tidak memberatkan, yang ketujuh graduasi atau berangsur-angsur, yang kedelapan sesuai dengan fitrah manusia, dan yang kesembilan atau terakhir argumentatif filosofis. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dalam berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu, pengetahuan, dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, maupun disiplin ilmu.